got so Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalif dengan NIM 252375 akan membacakan materi tentang teori kaji. Kajian teori MUNIM 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang menggajahwantah dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara. Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang mencirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Mahasin 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris civil society. Sebagai kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas Dei, yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah peradaban maju. Istilah madani menurut Munawir 1997 sebenarnya berasal dari bahasa Arab madani. Kata madani berakal dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madani dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Majid 1997 kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Hal 1998 mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita, atau komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Khairat dengan NIM 2523272 akan menjelaskan materi atau artikel yang kami buat tentang masyarakat demokrasi menuju masyarakat madani. Pengertian budaya demokrasi. Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya, kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa. Pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat berdasarkan asal katanya. Budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti menghargai persamaan,
kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk aplikasi dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, pemerintahan tercerminlah prinsip-prinsip demokrasi dalam budaya demokrasi, atau dalam arti lain, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsip-prinsip budaya demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam masyarakat demokratis atau Pancasila, kebijakan pemerintahan ditentukan secara bersama-sama oleh rakyat. Kekuasaan dibagi sedemikian menurut sistem pembagian kekuasaan dan hakikat rakyat dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Ada 9 prinsip-prinsip budaya demokrasi yang kita kenal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab adalah pemerintahan yang bersedia menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang representatif dalam melaksanakan tugasnya. DPR harus bertindak secara representatif, artinya benar-benar mewakili rakyat yang memilihnya. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan merdeka. Peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Negara demokrasi adalah negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala bidang. Keempat, ada persamaan yang bebas. Persamaan yang bebas dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintah, memberi masukan atau kritik dan penilaian terhadap kebijakan yang dibuatnya. Yang kelima, prinsip negara hukum. Negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum. Namun bukan berarti negara hukum sama dengan negara demokratis. Yang keenam, sistem dwipartai atau multipartai. Sistem dwipartai adalah adanya 2 partai bebas yang saling berkompetisi. Yang ketujuh, prinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan oleh Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. Yang kedelapan, jaminan akan hak-hak dasar dan hak minoritas dalam negara demokrasi. Setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas. Hak-hak dasar warga negara itu dijamin sepenuhnya dalam konstitusi negara. Pemilu yang demokratis. Negara demokratis harus menjalankan pemilu yang demokratis, yaitu pemilu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Artinya semua warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kedua, adanya keluasan untuk membentuk suatu tempat penampungan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam. Yang ketiga, tersedianya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis. Yang keempat, ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan, sehingga pemilih tidak di bawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Yang keenam, ada keluasan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat sehingga peluang kompetisi ini diberikan secara adil dan sama pada semua tahapan pemilu. Selanjutnya, ada komitmen atau pemilihan yang independen. Artinya, komite pemilu tidak boleh memihak dan tidak merekayasa hasil akhir pemilu. Selanjutnya, perhitungan suara yang jujur. Pemilu yang demokratis dan kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral dan tidak memihak. Artinya, birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut dalam pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewita Ningsi dengan NIM 2523284 akan melanjutkan materi yaitu demokrasi menuju masyarakat madani. Selanjutnya, pengertian masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli, pertama, Munaim mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang menjawab dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menselaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, Mahasin menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris itu civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas,
yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat, dan kata sipil artinya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh karena itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Yang ketiga, istilah madani menurut Munawir sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu madani. Kata madani berakar dari kata kerja madana, yang berarti mendiami, tinggal atau membangun, kemudian merubah istilah menjadi madani yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan orang yang bersifat sipil dan pendatang. Dengan demikian, istilah madani dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Yang keempat, mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat menerjemahkan atau menjawab dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani, perilaku sosial kata pegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Intinya, berasal dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki inti atau bermakna ganda, yaitu demokrasi, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparansi, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, kooperasi, mampu berkoordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, mengakui emansipasi, dan hak asasi sederhana. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokrasi atau demokratis. Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat dipahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berpaham masyarakat kota yang pelukan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sekinah Harahap dengan NIM 2523282. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat madani. Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas, diantaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi yang independen, sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan, sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Hidayat Nur Wahid mencirikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, sebagai politik ekonomi budaya, partisipasi mandiri, serta memiliki pemerintahan sipil. Sedangkan menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani yaitu adanya kemandirian. 3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. 4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat dengan sikap tulus bahwa kemajemukan nilai positif rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. 5. Keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. 6. Supremasi, hukumnya itu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.